Oke bang. Oke bang. Hari ini terkait Mbak Emil di Polres Jakarta Timur apa bang? Ya, kita ada buat laporan di Polda Metro itu terkait dengan dugaan pelanggaran di sini. Jadi dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Jadi, hari ini kita baru sempat untuk datang menghadiri. Jadi Mbak Emilia sebagai pelapor. Mbak Emilia pernah komunikasi dengan seorang wanita sekitar 3-4 tahun yang lalu terkait dengan kejadian yang baru saja menimpa beliau. Komunikasi itu bisa di screenshot oleh wanita itu, dikirimkan ke seorang wanita lagi yang berinisial A. Wanita ini bisa posting screenshot komunikasi antara Mbak Emilia dengan cewek itu, diposting di story Instagramnya dan pakai kata-kata pribadi lagi tambahan. Jadi Mbak Emilia merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini. Notabene pelaku juga seorang lawyer. Kita pun bingung, kok bisa seorang lawyer yang paham hukum berbuat begini? Atau ada masalah pribadi dengan Emilia yang gua nggak tahu, ya. Tapi ya, setahu saya mereka juga baru kenal. Kok bisa begini kan? Ya, seharusnya lebih profesional lah, dan urusan perkara ya perkara, jangan masuk karena pribadi kan, sampai nyinggung usia segala macam kan, ya tidak etis kan. Lagian itu kan komunikasi pribadi mereka. Kok bisa dapat ke ibu ini? Kok bisa ibu ini mempertontonkan kepada publik? Gimana? Jadi ya kita nggak mau ribut, kita simpel aja. Kita udah bikin LP, nanti biar bagaimana perkembangannya. Ini cewek ini seorang lawyer berinisial A. Tapi nggak ada C. Abi aja. Mungkin Mbak Emilia mau apa Mbak? Karena Mbak Gimana? Ya Mbak, apa yang dirasakan Seperti apa awalnya sehingga akhirnya memutuskan untuk ke jalur hukum? buat sebuah laporan? Karena itu kayak mencemarkan nama baik saya gitu. Sedangkan saya kan diem saja kan selama ini dari kasus yang viral-viral dari awal-awal itu, padahal itu kan tahun 2021 lah yang ya up itu, sedangkan itu kan sudah nggak ada urusan apa-apa kan, sudah habis cerita begitu. Jadi di foto itu ada ditulis siapa yang tidak bisa move on. Insaf. Seakan-akan itu komunikasi baru, komunikasi lama. Gimana tuh? Sudah selama ini kita diem-diem benar, nggak mau panjang-panjang, tapi mereka lah yang selalu kasih apa ya, api ya atau gimana gitu. Kasih minyak Lah, jadi apinya keluar gitu. Mbak Emilia, kerugian apa sih sampai akhirnya untuk memutuskan ke Ya, jalur hukum? yang jelas itu nama saya jadi kayak nggak bagus, jadi follower saya, pengikut saya pada unfollow Ya, sekarang gitu aja. berapa banyak sih yang tahu kalau itu komunikasi tahun 2021, ya kan? Pasti mayoritas kan berpikir itu komunikasi baru. Di mana satu sisi ini ibu lagi mendobrak, kok di sisi ini ramah tamah kan gitu, kan nggak konsisten judulnya gitu. Apakah nanti dari screenshotan itu jadi alat bukti untuk Pasti, dan itulah alat bukti. Itulah cikal bakal. Tapi mungkin dari pihak sana sudah buka komunikasi untuk bicara apa Belum. Kalau kami sendiri nggak kenal sama ibu itu, nggak kenal, nggak tahu, cuma pas viral aja lewat, oh ternyata lawyernya si mantan saya, itu aja yang saya tahu. Saya nggak pernah ketemu, jadi nggak ada masalah pribadi apapun sama dia, saya rasa kayak gitu. Siapa nama mantannya Mbak? Ini
Inisial. Inisial A saja ya. Abang ini mancing di padang gurun. Jangan nanti ditambahin pula nggak move on, padahal kita sudah lama lah, udah lama. Kalau saya nggak diusir, saya hanya diam ya Pak ya, karena saya sering dijelekin mungkin. Wanita Indonesia kan baik-baik. Dia nggak akan bergerak kalau nggak max pay. Tapi sebenarnya Mbak udah move on kan ya Mbak? Itu sudah lama, dari awal sudah. Memang kalau yang nggak suka kan mesti mikirnya nanti itu aja. Move on itu sudah, tapi kadang kalau orang usik-usik balik kan apa nggak suka dengan kelakuannya itu aja. Kalau sama orangnya sudah. Percakapan apa sih yang diposting waktu itu? Percakapan waktu itu katanya saya minta tolong untuk apa ya Pak yang minta tolong. Ini gini, Mbak ini kan tiba-tiba diceraikan, nggak ada pemberitahuan, nggak ada pemberitahuan, nggak ada aba-aba, nggak ada warning, tiba-tiba bercerai. Halo, kita sudah cerai, ini surat-suratnya. Dia kan tidak apa-apa. Ini dan dia putuskan komunikasi. Dia bertanya dong, ada apa ini? Kita butuh kejelasan. Apapun kan butuh kejelasan, tidak seperti itu juga. Orang udah jalan bertahun-tahun tiba-tiba oke, now cut kan nggak bisa begitu juga. Mungkin kalau cewek Eropa bisa ya, cewek Asia kan tidak begitu. Jadi singkatnya sedang mencari tahu, nah, komunikasi itu yang di screenshot yang diberikan. Itu cewek yang berikan itu aja sudah salah, pasti nanti kena. Tambah lagi, yang publikasi ini seorang pengacara yang notabene sarjana hukum. Nah, ya kan? Bang, mungkin motif dan tujuannya itu apa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Hah? Motif dan tujuannya Bang? Motif membela klien, tujuan membela klien. Kita membela klien kan tidak, sekarang gini, ini klien saya membela klien saya kan tidak harus menghujat orang Bang. Ini sisi A, sama sisi B. Saya dengan nama membela yang A kan tidak harus menghancurkan image B, kecuali memang B memang berantakan namanya. Ya saya tinggal membicarakan apa yang ada. Kalau di sini kan tidak, makanya hati-hati bermain data itu hati-hati. Tidak semua klien itu jujur 100% kepada pengacaranya. Ya, ya. Abang kan kuasa hukum dari ini juga, dan ini kita tahu tapi ini berhubungan sama yang Saya kan kuasa hukum semua wanita yang terluka di Republik ini ya. Oke, Iya. kembali ya. Gimana? Ini kan poinnya kan adalah sama-sama orang yang satu tujuan nih Pak. Si Ya. A ini ya Pak, Ya. yang aman banget itu ya Pak. Nah, masa sih? Ya, Terus? tapi sih. Nah, ini Feni dengan kakaknya woman support, ini kan support nih, komunikasi kayak gimana sih, apa kayak gimana sih juga, enggak? Ya emang dia support kok perempuan ini sebagai korban gitu. Gimana Pak ya? Yang melukai wanita itu kan mayoritas ada laki Pak. Yang melukai wanita itu kan mayoritas adalah. Dan saya rasa ya bukan nggak boleh dibela oleh wanita, cuma kan ya kayaknya lemahnya kurang. Kalau wanita juga yang bela, ya akan lebih baik dibela oleh seorang pria. Duri itu kan bisa diobati dengan duri, gitu kan? Tapi bukan berarti mengobati dengan laki-laki yang itu kan? Mbak ya sendiri pernah ada komunikasi nggak sih sama Feni, sama Mbak Feni sendiri? Paling tanya kabar saja. Mereka ini tanya kabar Kak, ada baik, sehat Kak, saling sapa itu sangat itu. Sebagai sama-sama korban, Saling saling korban, apa ya? Iya. Saling curhat nggak sih, kamu dinukainya apa, aku dinukainya apa, dan Itu pas itu Ada kan? Ya itu kan bahasanya gitu ya, sebagai sesama korban. Nah kan gue bilang dari awal gue bilang, mereka ini akan menjadi gambaran seperti statistik report untuk junior mereka di masa depan agar tidak begitu mudah untuk jatuh ke dalam manusia-manusia yang tidak jelas, apalagi notabene dari negara asing. Jadi mereka akan menjadi tolak ukur nantinya. Oh, ada loh contoh. Banyak, gue bisa bilang yang ke saya aja itu mungkin kalau gue kumpulin bisa ratusan ribu, ya. Tapi kan yang melihat itu gimana lagi? Itu Bang menegaskan Bang, laporan ini sudah
masuk LP apa masih pengembangan? Udah. Lagi sedikit. Lagi melidik. Tapi tadi itu berapa pertanyaan Pak? Ya? Berapa pertanyaan Pak? Tadi berapa pertanyaan Pak? Dan terkait apa aja? Tadi 20 lebih ya Pak? 22. Dan terkait Terkait dengan sebenarnya dalam iya apa yang anda rasa bagaimana gimana apa 5W 1H. Pak, kalau mereka ngajak damai, gimana Pak? Pak, gimana kalau Nana ngajak RJ damai? tahu lagi gimana lagi ya Pak ya, besok lihat. Masih terlalu dingin. Biarkan. Kabar berlayar.